itu ya. Setelah itu adalah Utsman diminta buat doa khusus. Luar biasa Kang Utsman ini, bin Yahya ini. Luar biasa. Tercantum doanya tadi semua. Kemudian beliau di Masjid Pakojan 2 September 1898 ya, ba'da salat Jumat, Habib Utsman berdoa dengan khusyuk mendoakan, semoga Ratu Herlina panjang umur, semoga penjajahan di sini semakin lama. Coba. Bangsat enggak itu? Tadi semua ya. Bersamaan dengan Robito Alawiyah ini adalah ada Al-Irsyad ya. Perlawanan kepada Habib Utsman itu datang dari tokoh Al-Irsyad, yaitu adalah Syekh Ahmad Sukarti namanya. Syekh Ahmad Sukarti ini adalah aslinya orang Sudan tadi semua. Tapi dia melihat gelagat yang gak beres dengan Habib Utsman bin Yahya ini. Bayangkan, Syekh Sukarti ini orang berilmu tadi semua. Dia pernah belajar di Mesir dan Mekah. Dia merasa gak srek gitu kan tadi. Dia juga sama pendatang, tapi gak edan kayak Habib Utsman bin Yahya gitu kan tadi semua. Maka dia melakukan perlawanan ya, kepada apa? Nah inilah yang karena tadi, jadi dianggap bahwa fatwa Utsman bin Yahya ini dianggap fatwa yang benar, karena dianggap bahwa dia adalah seolah-olah adalah karyawan, seolah-olah pekerja daripada kerajaan Hindia Belanda saat itu. Ya. Dan di kitab itu juga diceritakan tentang rukun jihad tadi semua. Jadi kalau menurut Habib Utsman bahwa rukun jihad yang dijelaskan di situ bahwa kenapa Habib Utsman menganggap bahwa perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Sultan Agung adalah sebagai dianggap burur, bahkan mereka dianggap ekstremis, adalah penjahat. Karena kata dia tidak masuk di dalam rukun jihad tadi semua ya. Nah, inilah salah pandang. Berarti kalau begitu Habib Utsman bin Yahya itu memandang dirinya sebagai orang Belanda. Ya jelas. Kalau Habib Utsman memandang dirinya sebagai adalah antek Belanda, maka tentu adalah Pangeran Diponegoro adalah penjahat tadi semua. Tapi maaf, kami saat ini, kalaupun saya ada saat itu bersama Pangeran Diponegoro, justru Habib Utsman bin Yahya lah penjahat tadi semua. Jadi penjahat dan pahlawan tergantung kita berada di pihak mana. Kalau Habib Utsman menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat, berarti kami dari bangsa Indonesia akan memandang Habib Utsman lah yang penjahat tadi semua ya. Nah akibat tadi ya sahabat ya, nah itulah Snokor menggunakan fatwa Habib Utsman ini ada dua kejadian luar biasa. Di antaranya adalah geger Cilegon ya, 1888. Ribuan petani yang mati, ratusan ulama dibunuh, dikejar-kejar kayak tikus got mereka itu semua. Itu adalah dilakukan oleh Belanda atas instruksi Snokor karena dari fatwa dari kitab Manhajul Istiqomah ini dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi seolah-olah kitab Manhajul Istiqomah ini adalah merupakan fatwa untuk menghabisi ulama saat itu ya. Kemudian juga terjadi adalah di Bekasi, di Tambun. Adalah tahun 1869 dengan geger Tambun ya, juga kasus yang sama, terjadi pembunuhan para ulama dari semua. Itu juga terjadi karena instruksi dari fatwa yang ditulis dalam kitab Manhajul Istiqomahnya adalah Habib Utsman bin Yahya. Maka supaya tidak fitnah sahabat, ya beli kitabnya. Jadi semua nanti buka halaman 21 sampai 24, dijelaskan begitu rinci di situ bagaimana jahatnya Habib Utsman bin Yahya dari semua ya. Dan ternyata kalau saya lihat dari apa yang saya bacakan tadi tentang video Habib Rizik, strateginya memiliki kesamaan. Mereka itu selalu memfitnah dengan memfitnah Khawarij, memfitnah PKI kepada siapapun. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi para pahlawan yang berjuang dari Sabang sampai Merauke dianggap penjahat adalah mencoreng Islam, kata Habib Utsman bin Yahya saat itu tadi semua ya. Tegas sekali beliau ini tadi semua ya. Bayangkan, adalah pahlawan-pahlawan yang agung, ulama-ulama, mursyid Thariqah, karena Pangeran Diponegoro adalah mursyid dari Thariqah Qadiriyah. Imam Bonjol adalah mursyid dari Thariqah Sajiliyah, tetapi Thariqahnya pun adalah oleh Habib Utsman bin Yahya dianggap burur, adalah Thariqah yang sesat. Karena Thariqah yang benar kata Habib Utsman ada hanya satu, ia adalah Thariqah Alawiyah dari semua. Ini sejalan dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat bulan Ramadan kemarin dia berkata, sebarkan Thariqah Alawiyah.
tadi semua. Maka kalau menurut saya jabatan Habib Lutfi di Jatman ini harus diselesaikan tadi semua. Karena dia penunjukan dia sebagai mursyid sedunia seolah-olah adalah juga oleh kelompok-kelompoknya. Maka inilah bahayanya. Bayangkan orang-orang yang dulunya justru menolak thariqat. Sebetulnya kalau menurut saya keberadaan Habib Lutfi di Jatman hanya justru untuk memberangus thariqat-thariqat lain yang selain thariqat Alawiyah. Buktinya pada saat dia berpidato, dia berkata hanya thariqat Alawiyah. Dan dia instruksikan, sebarkan thariqat Alawiyah dari semua. Ini adalah, maka saya bilang tadi buat sahabat semua, hati-hati dengan Habib-Habib Yaman ini. Jadi jangan lagi lah, sudah sekarang kita kan sudah tahu lah bahwa mereka sudah dibatalkan nasabnya. Tetapi sekarang lebih penting kita pikirkan adalah nasionalisme kita, karena keberadaan mereka dengan adanya FPI, dengan adanya Habib Rizik ini justru kita capek, lelah bangsa ini dari semua ya. Berapa besar anggaran dari pemerintahan kepada polisi maupun tentara hanya gara-gara gerombolan-gerombolan yang tidak bertanggung jawab, yang justru adalah tidak memberikan ketenangan, kedamaian buat bangsa ini dari semua ya. Kemudian akibat daripada fatwa itu juga akhirnya Belanda membuat legiun Mangkunegaran ya, sebuah pasukan yang sangat elit dibikin oleh Belanda ya. Untuk apa mereka? Memburu pejuang perang Padri di Sumatera Barat. Adalah memburu pejuang-pejuang adalah jihad yang ada di Aceh tadi semua. Memburu adalah para ulama-ulama sampai ke liang tikus pun mereka buru dan mereka bunuh. Ini adalah dilakukan oleh Legiun Mangkunegaran, adalah pasukan yang khusus dibuat untuk menghabisi para ulama. Tapi ini adalah akibat instruksi daripada Senok Horgronyo kepada Belanda dari fatwa yang dibuat oleh Habib Utsman bin Yahya. Jahat sekali kan, ini semua ya. Dan kalau Bapak nanti lihat, cari nanti. Banyak sekarang beredar di YouTube tentang video Habib Rizik, adalah pertemuan di Madinah, itu hampir mirip tadi semua ya. Bagaimana mereka dilarang memberitakan kebaikan orang, kan ini berseberangan dengan hadis ya. Kebaikan itu harus disampaikan. Dan dia menyatakan kalau orang punya kesalahan, kemudian walaupun kecil, viralkan, gedekan. Ini kejahatan yang luar biasa dari semua ya. Kemudian kita juga ngerti tentang banyaknya bukti hubungan antara Utsman dengan Abdul Ghaffar atau Senok Horgronyo. Jadi Senok Horgronyo ini adalah, nanti saya akan khusus cerita tentang Senok Horgronyo kapan-kapan. Dia pernah nikah di Bandung 2 kali dia. Pernah nikah dengan orang Garut sampai dia punya anak berapa orang. Nah inilah kita harus kenal dengan sejarah bangsa kita. Karena tadi jangan sampai kayak Miftahul Ahyar bicara tentang mereka, tentang ini tapi nggak ngerti sejarah. Inilah yang disayangkan dari seorang orang tua kita, dari Suriah, PBNU dari semua ya. Jadi yang ini ya, jadi orang Arab yang di Nusantara bukan hanya saja dari Hadramaut saat itu, ada dari Maghribi, ada dari banyak negara-negara Arab. Tapi mereka yang menjadi tokoh adalah Wali Songo, adalah mereka berjuang memang untuk agama, walaupun juga mereka melakukan perdagangan. Tetapi orang Yaman ini adalah, walaupun mereka juga dapat kelompok nanti, tapi sesungguhnya adalah apa yang dikatakan oleh Kang Opik ya, di topik Asegaf itu tadi, Asekop tadi. Dia berkata bahwa kami datang ke Indonesia untuk mencetak ulama. Ulama mana? Ulama kalian bunuh dulu tadi semua. Justru adalah tadi bagaimana kalian mencetak ulama, ilmunya aja nggak ada tadi semua. Adalah sebuah kebohongan yang luar biasa tadi semua ya. Nah kemudian dari kelompok itu mereka dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada kelompok Dzurriyyat Rasul. Itulah yang akhirnya nanti adalah menjadi Robito Alawiyah tadi semua. Yang kedua lagi adalah orang Yaman juga, tetapi kelompok mereka adalah bukan berkaitan dengan Dzurriyyat Rasul, adalah orang Yaman yang disebut dengan mereka adalah dengan Al-Irsyad tadi semua. Ini kayak Anies Baswedan itu Al-Irsyad. Kemudian maka yang satu kelompok lagi menjadi Wahabi ya tadi semua, yang satu lagi menjadi kelompok Ba'alwi tadi semua. Di situ ada Reja Basalama, ada Basalama itu ada, termasuk juga sahabat saya Kang Jawas tadi semua. Kang Jawas juga itu adalah termasuk Al-Irsyad tadi semua ya. Ya memang dua-duanya melelahkan. Yang satu adalah ribut urusan Amalia, yang satu
Maka inilah sahabat yang harus dipahami di Indonesia ini. Dan tinggal kita harus tahu siapa dalang di belakang mereka itu dari semua. Tapi walaupun begitu Al-Irsyad masih mendingan. Ya, kita nanti akan tahu tentang Al-Irsyad. Bagaimana perseteruan Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah dari semua. Anies Baswedan kemarin waktu nyalonkan gubernur itu Al-Irsyad didukung oleh Ba'alwi dari semua. Tapi sebenarnya mereka itu nggak pernah damai di semua. Ya, nah inilah ya. Nah, kemudian karena mengaku Duriat, ya, kalau Ba'alwi ini mendapatkan tempat yang luar biasa di Indonesia. Apalagi mereka pada saat mendekati ulama dan ulama tahu bahwa mereka itu adalah Duriat. Wah, tadi semua. Itulah memang strategi Belanda yang luar biasa. Mendatangkan mereka dengan nama Duriat Rasul itu dampaknya luar biasa. Dan itu dilakukan ya setelah Belanda tahun 1825-1830 kehilangan kepercayaan daripada kiai-kiai pribumi tadi semua. Nah itulah kenapa mereka menggunakan tokoh-tokoh Yaman dengan atas nama Duriat Rasul untuk kembali menguasai bangsa Indonesia ya tadi ya. Kemudian di dalam kitab Manhajul Istiqomah ini ya, dalam kitab Manhajul Istiqomah ini juga dijelaskan ada 22 praktek bid'ah ya yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam ya. Yang satu diantaranya bid'ahnya adalah melawan pemerintah Hindia Belanda. Haram hukumnya pribumi melawan Hindia Belanda. Bayangkan coba. Habib Usman melawan bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya, membela dirinya, memerdekakan dirinya. Bahkan sebaliknya, Pangeran Diponegoro dianggapnya penjahat. Perjuangan Pangeran Diponegoro, perjuangan Teguh Umar, perjuangan Hasanuddin, perjuangan Sultan Agung dianggap burur. Bahkan torikot mereka pun dianggap burur karena hanya memandang bahwa hanya torikot Alawiyah lah yang benar. Ya. Jadi kitab Manhajul Istiqomah adalah bukti kejahatan Ba'alwi. Tadi semua ya. Dan aneh sekarang kitabnya masih beredar di mana-mana tadi semua. Padahal kalau Anda buka saja halaman 21 sampai halaman 24, di situ fatwa dijelaskan oleh Habib Usman bin Yahya tentang haramnya ya. Makanya tadi ada 22 praktek bid'ah yang di antara satunya adalah haram melawan pemerintahan Hindia Belanda ya. Nah, karena jasanya itulah kemudian tahun 1898 Habib Usman bin Yahya diangkat tuh. Kata Belanda, hei man, kau berjasa sekarang. Kau telah berhasil dengan geger Cilegon, dengan geger Tambun. Ribuan ulama yang dibunuh. Coba bayangkan. Jadi kalau seandainya Habib Usman bin Yahya itu adalah kata Habib Rizik adalah sama perannya kayak dengan Hasyim Asy'ari, masa Hasyim Asy'ari dibui dia mendapatkan penghargaan berupa salib berkepala singa. Itulah logo di bendera Belanda dari semua ya. Itulah ya tahun 1898 Habib Usman dengan jasanya menjadi mufti Batavia dengan gaji 100 gulden. 100 gulden itu besar saat itu ya. Setelah itu adalah Usman diminta buat doa khusus. Luar biasa Kang Usman ini, bin Yahya ini. Luar biasa. Tercantum doanya tadi semua. Kemudian beliau di Masjid Pakojan 2 September 1898 ya, ba'da sholat Jumat, Habib Usman berdoa dengan khusyuk mendoakan, semoga Ratu Herlina panjang umur, semoga penjajahan di sini semakin lama. Coba. Bangsat enggak itu? Tadi semua ya. Makanya itulah tadi semua, kalian harus kenal dengan sejarah. Kalau kalian tidak kenal sejarah, maka kalian akan tetap jadi bangsa-bangsa adalah yang lemah tadi semua ya. Kemudian saat itu pun adalah banyak mulai ragu sebetulnya kepada Habib Usman bin Yahya. Apakah benar dia Duriat? Apakah dia pantas seorang Duriat mengaku Duriat? Kemudian mengatakan haram melawan penjajah. Sementara yang menjajah itu adalah Belanda, orang kafir. Itu banyak pertanyaan saat itu dari para kiai. Ya, ragu dengan Habib Usman sebagai seorang Duriat. Jadi saat itu pun sudah mulai sebetulnya. Mulai kecawas keciwis bahasanya. Masa katanya? Dia katanya Duriat. Tapi kok dia seolah mengharamkan untuk melawan orang kafir? Bukankah Al-Quran? Bukankah Rasulullah pun berperang? Ya, nah ini. Inilah ya. Jadi keraguan yang sudah ada
ya apakah benar dia itu katanya seorang cucu Nabi adalah, tapi kok dia kelakuannya masa lebih membela bangsa Belanda padahal dia dilahirkan di Indonesia. Seharusnya kalau dia dilahirkan di Indonesia, kalau dia cinta Indonesia, harusnya dia ikut bersama ulama itu untuk melawan penjajah Belanda saat itu, ya. Nah, di antara muridnya juga sama yang disebutkan kemarin punya jasa besar adalah untuk kemerdekaan Habib Ali Kuitang. Ya, dia adalah muridnya. Ya, Habib Ali Kuitang juga begitu dekat dengan Belanda karena gurunya dekat dengan Belanda. Habib Ali Kuitang pun sama antek Belanda di semua, ya. Makanya yang Bapak pahami lah ya tentang pelajari tentang yang makam-makam yang ada di Batavia itu semua, ya. Hanya mereka yang boleh dimakamkan di sana tadi semua atas surat dari POC saat itu, ya. Yang Jakarta saat itu masih bernama Batavia. Jadi kurang lebih sahabat, maka inilah saya mengatakan terima kasih alhamdulillah kepada Allah ada seorang manusia yang atas dibukakan, dicerahkan oleh Allah, yaitu Kiai Madudin Usman. Kalau bukan awalnya dari beliau ini, tidak ada orang yang akan membuka masalah ini. Apakah masalah nasab, termasuk juga masalah bagaimana mereka merebut setelah menjajah zaman Belanda, tapi sekarang pun mereka ingin menunjukkan kukunya bahwa seolah mereka lah yang berjasa untuk bangsa ini. Maka makam-makam digantikan, makam pahlawan digantikan. Tetapi sekarang dulu menganggap penjahat kepada Pangeran Penogoro, Habib Usman. Dulu menganggap penjahat kepada Imam Bonjol. Tapi sekarang seolah-olah Imam Bonjol adalah Ba'alwi. Nah ini kan, ini adalah kepimplanan yang tidak jelas dari mereka. Sekarang adalah Pangeran Penogoro adalah Ba'alwi, Imam Bonjol adalah Ba'alwi, yang menulis menggambar Garuda Pancasila adalah Ba'alwi, yang menulis lagu syukur dan lagu Indonesia Raya adalah Ba'alwi, dan lain sebagainya, sahabat dari semua. Coba wahai bangsaku, di bulan Agustus ini, ayo kita merdekakan tadi semua. Ya, bukan berarti kita harus berperang. Ajaklah mereka untuk kembali. Kalau ingin menjadi bangsa Indonesia, ayolah menjadi bangsa Indonesia yang benar tadi semua. Jadi saya mengerti sekarang kenapa baginda Nabi menyuruh pulangkan orang-orang Yaman itu. Barangkali baginda Nabi sudah melihat gurur tadi semua, ya, dengan karakter dari watak mereka tadi semua, ya. Dan hari ini kita menyaksikan bangsa pribumi mencium kaki Bahar bin Smith, mencium kaki Habib Lutfi bin Yahya. Coba kembali adalah kita masih menyembah-nyembah berhala, adalah mentuhankan manusia. Yang inilah yang tidak benar yang harus diluruskan. Nah, kita sedikit membahas tentang Al-Irsyad karena bersamaan dengan Robito Alawiyah ini adalah ada Al-Irsyad, ya. Perlawanan kepada Habib Usman itu datang dari tokoh Al-Irsyad, yaitu adalah Syekh Ahmad Sukarti namanya. Syekh Ahmad Sukarti ini adalah aslinya orang Sudan tadi semua. Tapi dia melihat gelagat yang gak beres dengan Habib Usman bin Yahya ini. Bayangkan, Syekh Sukarti ini orang berilmu tadi semua. Dia pernah belajar di Mesir dan Mekah. Dia merasa gak srek gitu kan tadi. Dia juga sama pendatang, tapi gak edan kayak Habib Usman bin Yahya gitu kan tadi semua. Maka dia melakukan perlawanan, ya, kepada Robito Alawi, kepada Habib Usman bin Yahya saat itu, kepada Ba'alwi, diantaranya adalah larangan Sukarti kepada kelompoknya untuk mencium kepada mereka tangan orang-orang yang mengaku dzurriat Nabi. Karena Sukarti juga udah mulai ragu dengan Ba'alwi ini tadi semua. Jadi orang Irsyad juga udah ragu. Jadi padahal sama-sama ada yang dari Yaman, ada yang dari Sudan, ada yang dari Maghribi tadi semua, ya, terutama adalah mereka sudah, dan instruksikan oleh Syekh Sukarti, kata dia jangan lagi cium tangan mereka gitu kan tadi. Kemudian yang kedua adalah larangan panggilan Habib. Tuh. Jadi larangan panggilan Habib itu oleh Al-Irsyad saat juga dilarang. Bahkan kata dia nggak ada bedanya panggilan Habib dengan menir kepada Belanda atau monsieur kepada waktu itu adalah tentara Prancis. Jadi nggak ada bedanya katanya. Panggilan Habib itu sebetulnya menir tadi semua. Maka dulu kalau kita lihat nonton film Belanda, menir tadi semua itu kan tadi. Ya. Ini sebetulnya panggilan Habib itu nggak ada bedanya. Hei menir gitu kan tadi semua. Tadi. Kemudian yang ketiga adalah kritikan ada Sukarti adalah tentang larangan menikah. Inilah yang kemudian Syekh Ahmad Sukarti ini juga tidak setuju bahwa Ba'alwi saat itu membuat larangan tidak boleh Syarifah itu menikah dengan siapapun kecuali dengan Syed atau dengan Habib yang ada di golongan mereka itu, dan itu ditentang oleh
Syekh Ahmad Sukarti tadi semua ya. Jadi inilah Ba'alwi mulai membenci kepada Al-Irsyad saat itu. Habib Usman mulai benci kepada kepada Syekh Ahmad Sukarti ini. Kemudian yang akhirnya dari kebencian ini hubungan mereka semakin memanas. Tahun 1913 Syekh Ahmad Sukarti membuat fatwa Solo ya. Mereka membuat fatwa di Solo yang dia kata membolehkan pernikahan sayyid dan non sayyid. Itulah. Dan saya setuju dengan beliau tadi semua. Maka sampai kemarin saya katakan, kalau seandainya saya bilang tadi, saya keluar dari umat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad melarang, kalau iya, ini apalagi palsu tadi semua. Karena saya yakin baginda Nabi tidak akan melakukan itu. Karena tidak ada hal yang demikian dalam agama. Kufu dalam agama, kafa'ah dalam agama itu bukan demikian. Karena itu sudah rasis menganggap dia adalah feodal, bahwa dia adalah orang kelas 1, orang pribumi ini adalah Irlander, sama dengan pandangan orang Belanda tadi semua ya.